Om Swastiastu. Oke, anak-anak semua, selamat berjumpa kembali. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran informatika, tentunya dalam suasana masih pembelajaran jarak jauh. Saya sangat berharap kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat seperti yang biasa saya sampaikan. Ikuti protokol kesehatan. Dan jangan lupa kalian lakukan kewajiban kalian untuk sembahyang meskipun kalian tidak ke sekolah. Jadi lakukan aktivitas itu. Pagi-pagi mandi, berpakaian yang lengkap, setelah itu kemudian sembahyanglah, agar kalian senantiasa juga dalam lindungannya, dalam kesehatan, sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, buat anak-anak yang sudah mengerjakan tugas, terima kasih banget kalian sudah mengerjakannya. Bahkan ada yang sudah mengerjakannya sampai tahap lebih seperti itu. Cuman saya belum izinkan kemarin mengerjakan karena saya ingin memberikan penjelasan terlebih dahulu, sehingga nantinya mereka membuat hal yang semacam itu sudah memahami terlebih dahulu. Oke anak-anak semua, seperti yang saya sampaikan kemarin, kita sudah belajar tentang algoritma. Sekarang masih melanjutkan pembelajaran yang itu. Kita belajar tentang algoritma, tapi dengan tampilan tidak dalam bentuk bahasa natural, tapi sekarang sudah melanjutkan pada bagian yang lain, yaitu pada bagian pseudocode dan bagian flowchart. Nah, di sini kita akan bahas seperti apa sih yang namanya flowchart gitu. Oke, kita akan lanjutkan. Apa sih flowchart? Flowchart tidak lain sama dengan bagan diagram alir, yang merupakan suatu bagan yang menggunakan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan suatu proses dari awal sampai akhir. Nah, dalam sebuah flowchart ada 3 hal yang ada di sana. Intinya ada input, ada proses, kemudian ada output. Jadi itu 3 hal utama yang pasti ada dalam flowchart seperti itu. Nah, flowchart ini seperti yang saya bilang tadi adalah menggunakan simbol-simbol tertentu. Seperti apa simbol-simbolnya? Kita akan lihat. Oke, simbol-simbol yang digunakan adalah seperti ini. Ini adalah simbol-simbol yang akan digunakan membuat flowchart. Dalam hal ini kita membuat flowchart tentang sebuah algoritma. Seperti itu, ya. Dan yang banyak akan kita gunakan itu antara lain ada simbol startnya atau simbol mulai, dan untuk simbol selesai. Kemudian ada simbol input yang berupa jajaran genjang. Kemudian ada simbol output juga, input output sama, modelnya seperti jajaran genjang. Kemudian ada simbol proses yang berbentuk seperti persegi panjang, dan simbol untuk persiapan yang bentuknya seperti ini, ya. Oke, dan ada simbol decision. Decision itu seperti belah ketupat, di mana pada decision itu diisinya adalah bagian dari algoritma yang berfungsi pada jika. Nah, pada algoritma pada keterangan jika, di mana dalam ini prosesnya ada kemungkinannya iya dan tidak. Apa yang dilakukan apabila iya, apa yang tidak, apa yang dilakukan apabila pilihannya adalah tidak. Oke, biar lebih paham, kita akan lihat pada bagian algoritma yang kemarin yang sudah diterjemahkan ke dalam bentuk yang dari bahasa natural, yang sudah diterjemahkan ke dalam bentuk flowchart. Oke, oh ya, saya lupa, kemarin saya menugaskan kalian untuk melihat algoritma yang saya berikan tentang membuat mie goreng tersebut, melihat ada bagian yang kurang, kemudian ada bagian yang tertukar. Nah, di sini saya sudah lengkapi dengan warna kuning ini bagian-bagian yang kurang dan bagian yang tertukar. Jadi ini sudah saya lengkapi sehingga menjadi suatu algoritma yang lengkap. Nah, anak-anak semua,
Apabila algoritma ini kemudian ditampilkan dalam bentuk flowchart, dia akan jadi seperti ini. Ya, seperti inilah tampilannya. Garis putus-putus ini, panah-panah ini sebenarnya nyambung, ya, nyambung antara panah ini kemudian bersambung dengan panah yang berikutnya. Jadi merupakan suatu diagram alir yang nyambung, tapi karena nggak cukup tempat saya tampilkan terpotong gitu. Tapi sebenarnya nanti dalam kalian membuat tugas ini dibuat nyambung, ya, seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di bagian awal ada proses menyiapkan bahan-bahan. Jadi menyiapkan bahan-bahan itu dimasukkan ke dalam simbol predefined yang seperti ini. Kemudian ada memasukkan air ke dalam panci itu. Kita karena memasukkan itulah proses input, jadi dia masuk ke dalam simbol simbol ini yang berbentuk jajaran genjang ini. Kemudian ada proses berikutnya seperti menaruh panci dan sebagainya. Itu dalam proses seperti dalam algoritma kita tampilkan dalam simbol persegi panjang. Kemudian ada simbol decision seperti yang saya bilang tadi. Dalam hal ini bagian algoritma yang masuk dalam decision adalah bagian jika air sudah mendidih. Nah, karena ada pernyataan jika, berarti kemungkinan hal yang terjadi adalah bisa iya, bisa tidak. Apabila dia iya, maka prosesnya akan berlanjut. Tapi apabila dia tidak, maka dia akan mengulang pada proses sebelumnya. Jadi itulah fungsi decision, bahwa proses belum berlanjut tapi masih ada pilihan apakah ia berlanjut apa tidak. Jadi kalau dalam algoritma ada kata jika, maka di sana menggunakan simbol decision dalam penampilannya dalam bentuk flowchart seperti itu. Jadi seperti inilah kalau algoritma yang saya berikan itu ditampilkan dalam bentuk flowchart. Nah, bagaimana dengan algoritma yang kedua? Oke, algoritma yang kedua jika ditampilkan dalam bentuk flowchart, dia akan tampil sebagai berikut. Oke, ada tombol mulainya, ya, dengan simbolnya tersendiri. Kemudian ada tanda panah yang menghubungkan, ya. Jadi antara satu simbol dengan satu simbol lainnya itu disambungkan dengan tanda panah. Kemudian ada memasukkan nilai alas, karena itu adalah memasukkan berarti merupakan input menggunakan simbol jajaran genjang. Kemudian juga ada memasukkan nilai tinggi, jadi itu juga menggunakan simbol jajaran genjang. Kemudian ada proses menghitung, ya. Proses menghitung luas alas itu menggunakan, karena dia proses menggunakan persegi. Setelah itu ada hasil dalam bentuk output, sehingga kembali menggunakan simbol jajaran genjang. Kemudian selesai. Nah, bagaimana kalau dia ditampilkan dalam pseudocode? Nah, yang namanya pseudocode, pseudo itu sama artinya dengan serupa atau mirip atau bayangan seperti itu. Jadi di sini dia menggunakan sintak dalam bahasa pemrograman. Jadi ada beberapa sintak yang dipakai. Jadi ada beberapa sintak yang dimasukkan. Jadi dia sudah mirip dengan sintak dalam bahasa pemrograman, tapi ini belum lengkap seperti itu. Jadi masih setengah-setengah. Oke, kita lihat. Jadi tampilannya, nah, seperti ini tampilannya apabila dia dijadikan dalam bentuk pseudocode, ya. Ada sintak bahasa pemrograman seperti read, write, deklarasi dan sebagainya. Itu adalah sintak-sintak dalam bahasa pemrograman. Nah, apabila yang lagi satu seperti apa kalau ditampilkan dalam pseudocode? Jadi seperti ini. Jadi sana menggunakan if, ada then else, itu merupakan sintak dalam bahasa pemrograman. Jadi seperti itulah kalau algoritma yang membuat mie itu ditampilkan dalam bentuk pseudocode. Nah, anak-anak semua, setelah paham dengan apa yang saya jelaskan, apabila belum paham, video ini bisa diulang-ulangi. Semoga sudah paham.
nanti tugas kalian adalah melanjutkan algoritma yang kalian tadi kemarin buat sudah dengan bahasa natural. Kedua algoritma tersebut kalian sekarang tampilkan dalam bentuk flowchart sesuai dengan simbol-simbol yang dibutuhkan. Jadi dalam bentuk flowchart, tidak dalam bentuk pseudocode. Dalam bentuk flowchart algoritma 1 maupun algoritma 2. Jadi kalian bentuk dua flowchart. Satu flowchart untuk algoritma satunya, satu flowchart untuk algoritma yang kedua. Itu dibuat di buku tugas. Ya, sekali lagi di buku tugas. Kemudian hasilnya itu difoto, fotonya yang di-upload ke Google Form yang akan saya berikan. Nah, buku tugas akan saya minta, nanti saya sampaikan kapan akan saya minta untuk melakukan penilaian. Saya berharap tugas-tugas kalian lebih maksimal lagi, tidak lagi seperti di semester kemarin, sehingga saya tidak perlu menambahkan emoticon sedih ya. Tidak perlu ada emoticon seperti itu. Saya berharap saya memberikan emoticon yang senyum, bahwa saya senang melihat hasil tugas kalian. Anak-anak kemarin yang sudah berkarya membuat tugas dengan baik, dilanjutkan. Yang belum, lebih semangat lagi ya. Oke anak-anak semua, demikian yang bisa saya jelaskan tentang menampilkan algoritma dalam bentuk flowchart. Semoga bisa menambah pengetahuan, bisa mencapai tujuan dari pembelajaran. Oke, saya tidak intinya senantiasa mengharap kalian dalam keadaan sehat. Segera kita bisa bertemu di pembelajaran tatap muka ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi. Bye bye. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.